Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, namun hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita. Itu sebabnya biarlah hidup kita tidak lagi fokus kepada hal-hal yang gampang sekali membuat kita khawatir, takut, tertekan, stres, depresi gitu kan. Tapi hidup kita fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menguatkan iman kita, dan semua itu tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami bersyukur setiap hari kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur hari ini kembali kami dapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami, baik hamba di tempat ini, umatmu di rumah mereka masing-masing, kami sama-sama dikuatkan, kami mendapatkan tuntunan dan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus pernah menyampaikan suatu perkataan yang tercatat dalam Matius pasal 12, ayat yang ke-35. Matius 12, ayat 35. Yesus bilang begini, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, kalau kita baca di dalam terjemahan lamanya, tercatatnya seperti ini. Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi orang yang baik itu akan mengeluarkan sesuatu yang baik yang keluarnya dari perbendaharaan hatinya yang baik. Demikian pula sebaliknya, orang yang jahat mengeluarkan barang-barang yang jahat, mengeluarkan sesuatu yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang di dalam hati tidak terlihat, saudara, tetapi dampaknya itu akan terlihat. Ya kan? Sekarang kembali lagi kepada kita. Kita mau fokus kepada sesuatu yang terlihat atau yang tidak terlihat. Kalau kita sibuk dengan sesuatu yang terlihat, maka kita lupa atau kita akan mengabaikan sesuatu yang tidak terlihat. Hati kita tidak terlihat, saudara. Iya kan? Kita nggak bisa ngelihat isi hati kita. Tetapi dampak yang keluar dari kehidupan kita, dari perkataan kita, dari sikap kita kepada suami, sikap kita kepada istri, semua berasal dari hati. Itu sebabnya dari sesuatu yang tidak terlihat akan tampil sesuatu yang terlihat. Dan sesuatu yang tidak terlihat itu, yaitu di dalam hati ini, akan sangat mempengaruhi apa yang keluar yang bisa terlihat. Sampai sini ngerti saudara ya? Jadi kita harus juga memperhatikan yang tidak terlihat ini, yaitu hati kita. Sudahkah kita menjaga hati kita yang tidak terlihat ini? Sehingga akhirnya kalau hati kita baik, hati kita tidak menyimpan dendam, hati kita tidak menyimpan kebencian, kita memperbaiki selalu hati dan hidup kita, maka dampak keluarnya, sesuatu yang keluarnya itu adalah sesuatu yang baik. Karena semua berpusat dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu hati kita ini. Makanya Yesus juga pernah berkata dalam Markus pasal 7, ayat 21 dan 22. Dari dalam hati, ya, sebab dari dalam, yaitu dari hati orang yang tidak terlihat ini, muncul, datang segala pikiran jahat, percabulan. Ini sesuatu yang terlihat semua, saudara. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Itu dampak dari sesuatu yang tidak terlihat. Akan keluar sesuatu yang terlihat. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, yaitu hati kita yang ada di dalam, itu bisa menampilkan sesuatu yang akan terlihat baik kepada kita maupun orang-orang akan melihatnya orang.
kok kelakuannya jahat ya? Berarti perbendaharaannya, stok di dalam hatinya itu, ya kan, adalah stok yang jahat. Orang nggak akan pernah bisa mengeluarkan sesuatu yang baik kalau memang dia tidak punya sesuatu stok yang baik, gitu loh saudara. Orang dagang, orang jualan, pasti dia akan mendagangkan atau memperjualbelikan sesuatu yang dia punya, bukan sesuatu yang dia tidak punya. Sehingga yang keluar akan dibeli oleh orang-orang lain adalah sesuatu yang dimiliki oleh penjual tersebut, saudara dikasih dalam Tuhan. Sama, kita pun nggak akan pernah bisa mengeluarkan sesuatu yang baik kalau kita nggak punya stok yang baik dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menyimpan stok yang baik kalau setiap hari yang kita simpan hanyalah kebencian, kepahitan terhadap istri, terhadap suami, terhadap mertua, menantu, anak-anak, tetangga, teman-teman pelayanan, bahkan orang-orang lain tuh kita simpan, kita taruh di hati kita. Penuhlah kuota hati kita dengan sesuatu yang jahat. Lalu kita berharap sesuatu yang baik kita keluarkan. Omong kosong. Tidak akan pernah bisa. Karena apa yang kau miliki itu yang kau keluarkan. Itu sebabnya kenapa Yesus jauh-jauh hari mengatakan orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Demikian pula sebaliknya orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi pohon anggur tidak bisa menghasilkan buah jeruk, pohon durian tidak bisa menghasilkan buah anggur gitu kan. Seperti apa biji yang ditanam, seperti itulah pohon dan yang tumbuh, dan seperti itulah buah yang dihasilkan. Jadi semua kembali kepada saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya ajak yuk kita mulai memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat dalam hati kita. Tidak terlihat, tetapi dampak yang akan kau keluarkan itu terlihat loh saudara. Bisa dirasakan oleh suamimu, bisa dirasakan oleh istrimu, bisa dirasakan oleh anak-anakmu, bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekelilingmu. Kita nggak bisa menyembunyikan hati yang jahat. Nggak akan pernah bisa. Engkau pandai bermain kata, engkau pandai mengatur strategi untuk tidak terlihat di dalam hatimu penuh luka, penuh kebencian. Itu tidak akan pernah bisa. Yang namanya stoknya jahat, yang keluar akan jahat. Tidak akan pernah bisa sesuatu yang baik. Makanya Rasul Paulus belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, dan mengajarkan juga kepada setiap kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Coba lihat, 2 Korintus 4 ayat 18 bilang begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus tidak fokus dengan sesuatu yang terlihat. Dia fokus kepada yang tidak kelihatan, ya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Hati saudara dan saya tidak terlihat, tetapi dari apa yang ada dalam hati itu akan tampil, akan keluar sesuatu yang terlihat dan juga dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Yuk belajar kita memperhatikan bukan cuma dampak yang akan kita buat, tapi mulai dari sebelum, dari lahirnya dampak itu, semua dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu hati kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini hamba berdoa secara khusus, jika Tuhan dapati ada setiap anak-anak Tuhan yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan di saat ini, namun mereka memiliki hati yang masih jauh dari Tuhan, hati yang dipenuhi dengan luka, hati yang dipenuhi dengan kecewa, atau masa lalu yang pernah mereka simpan dalam hati mereka, sehingga mereka sulit untuk maju, sulit untuk beranjak move on dalam keseharian mereka. Hari ini secara khusus hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan lihat setiap hati kami. Biarlah mulai hari ini kami fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Itu ada di hati kami, karena kami percaya ketika kami memulai memperhatikan yang tidak terlihat, maka dampaknya yang terlihat pun akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.